sebuah cerita horor berjudul Kampung Setan dari akun Twitter Omras @ras140217 akan Mimin bawakan buat kalian semua yang saat ini dengan sabar dan ikhlas sedang mendengarkan Mimin berkata-kata. Sebuah kisah horor perjalanan penumpang bis yang akhirnya bertemu sebuah kampung misterius. Kalau kalian sudah penasaran sebenarnya apa yang terjadi, langsung saja silahkan menyimak ceritanya. Semoga kalian suka dan terhibur. Ditunggu komentar-komentarnya di kolom komentar. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Namanya Hasan. Dia itu perantau. Dulu dia bekerja di sebuah perusahaan kayu, terus berhenti dan merantau lagi ke daerah lain. Waktu itu dia bersama teman-temannya naik bis untuk menuju daerah yang katanya lagi ada lowongan pekerjaan. Jalanan yang mereka lalui itu merupakan jalanan yang samping-sampingnya masih seperti hutan. Dan entah kenapa tiba-tiba bis itu berhenti, dan setelah dicek ban bis itu ternyata sudah kempes. Bahkan semua ban depannya itu kempes. Disuruhlah semua penumpang ini turun, supir dan kondektur beserta seorang supir cadangan. Mereka berusaha mengganti ban yang kempes itu secepatnya. Namun, entah kesialan apa lagi. Ban cadangan itu cuma ada satu, sementara yang kempes itu semua ban depan. Jadi malam itu mereka memutuskan untuk tidur di dalam bis sambil menunggu bis lainnya yang akan lewat. Namun malam itu sepi, jangankan bis, orang lewat jalan itu pun sama sekali tidak ada. Semua penumpang berusaha untuk memejamkan mata mereka walau dengan keadaan terjebak di jalanan sepi tersebut. Dan tiba-tiba dari arah pintu bis ada ketukan, dan setelah dilihat oleh supir ternyata itu adalah beberapa orang warga setempat. Maaf Pak, Bu, kalau kalian bersedia, mari singgah di kampung kami setidaknya untuk malam ini. Kasihan anak-anak kecilnya tidur meringkuk di bangku bis, ujar salah seorang warga yang tadi mengetuk pintu bis. Serentak, para penumpang saling bertatapan dan mengangguk karena sebagian tidak tega melihat anak-anak mereka yang tidur meringkuk. Memangnya di sini ada perkampungan ya? Celoteh Basri, salah satu teman Hasan. Hasan mengangkat pundaknya lalu mengambil tasnya dan berjalan keluar bis, mengikuti penumpang lainnya. Para warga itu sangat ramah. Mereka bahkan tidak hanya mengajak singgah ke perkampungan, melainkan juga membantu membawa barang-barang. Tidak lama mereka berjalan, terlihatlah di depan jalan setapak itu nyala lampu pelita di luar-luar rumah warga. Di sini kampung kami Pak, Bu, ayo silahkan, ujar salah satu warga tadi. Para penumpang bis itu diajak ke sebuah rumah yang lumayan besar seperti rumah betang atau rumah khas Dayak. Para warga lainnya menyambut ramah kepada semua penumpang bis. Mereka adalah warga yang sangat ramah. Bahkan baru saja selesai mereka meletakkan barang-barang seperti tas. Sebagian warga di kampung itu sudah membawakan berbagai macam makanan dan buah-buahan, juga bantal dan selimut yang terbuat dari sarung. Ada seorang gadis cantik yang sangat menarik perhatian Hasan. Gadis cantik itu ramah dan lembut, dan bibirnya selalu tersenyum saat bertemu pandang dengan Hasan yang menatapnya. Saat gadis cantik itu mendekat, dada Hasan semakin berdegup kencang. Ini bantal sama selimutnya, kata gadis itu seraya menyerahkan bantal dan selimut untuk Hasan dan teman-temannya. Dengan sedikit terbata-bata, Hasan mengucapkan terima kasih. Setelah itu, gadis tersebut langsung pergi. San, kenapa bengong begitu? Tanya temannya. Tidak, aku hanya sedang memikirkan perjalanan kita ini. Untung ada warga perkampungan ini yang mengajak kita semua kemari. Perutku sudah sedari sore tadi kelaparan, karena bisnya tidak singgah di warung-warung makan, jawab Hasan.
Bukan karena gadis itu ya, canda temannya. Hasan tersenyum dengan lesung pipit di pipinya. Besok akan aku ajak dia kenalan, gumam Hasan seraya memakan makanan yang diberikan oleh para warga di perkampungan itu. Ya, Hasan adalah pemuda yang tampan. Namun di seluruh badannya dipenuhi tato khas Dayak-Dayak pedalaman yang dimana ia pernah ke sana. Makanannya enak-enak semua, ujar temannya Hasan. Mungkin karena kita terlalu lapar, sehingga apapun yang masuk ke dalam perut akan sangat rasa nikmat, kata Hasan. Setelah selesai makan mereka pun tidur. Keesokan harinya Hasan terbangun karena banyak suara lolongan anjing. Dia pun memutuskan untuk pergi keluar rumah untuk mencari sungai. Namun saat kakinya melangkah keluar rumah ternyata kabut tebal menyelimuti desa itu. Juga embun dan angin dingin yang menusuk sampai ke dalam tulang. Hasan tetap melangkah berjalan keluar rumah. Aneh, sudah pagi begini kok orang-orang belum ada yang beraktivitas ya, gumam Hasan. Saat Hasan berkeliling perkampungan itu sama sekali dia tidak melihat seekor pun ayam. Yang ada hanya anjing. Hingga akhirnya sampailah Hasan di sebuah sungai yang lumayan jauh dari perkampungan. Di sekitar sungai itu sama sekali tidak berkabut, tidak seperti di perkampungan yang berkabut tebal. Sebenarnya Hasan sudah merasa aneh, apalagi di perkampungan itu sama sekali tidak ada seekor ayam pun. Hasan menepis semua perasaannya lalu segera mencuci muka dan rambutnya. Lalu berjalan kembali ke perkampungan. Di tengah jalan dia berpapasan dengan teman-temannya juga yang ingin turun ke sungai. Kemana para warga ya? Tanya salah satu teman Hasan. Hasan mengangkat bahunya mengisyaratkan bahwa dia juga tidak tahu. Singkat cerita, Hasan pun pulang ke rumah yang mereka gunakan untuk tidur tadi malam. Di sana sudah tersedia berbagai macam hidangan yang lezat-lezat, mulai dari buah-buahan, berbagai macam ikan goreng, sayur, dan lain-lain sebagainya yang disediakan untuk sarapan para penumpang bis, termasuk Hasan dan teman-temannya. Hasan mencari-cari gadis yang dia lihat tadi malam, namun tidak ada. Setelah selesai makan, sopir cadangan, dan kondektur bis pergi memeriksa bis mereka, berharap ada bis lainnya yang lewat jalan itu. Namun usaha mereka sia-sia. Sedari tadi malam hingga hampir bertemu malam lagi, tetap saja tidak ada yang melewati jalan itu. Jalan di mana bis mereka terjebak karena semua ban depan pecah. Hari sudah mulai gelap, menandakan ketiganya sudah menunggu seharian di jalanan itu. Dengan langkah lesu, ketiganya pun kembali ke perkampungan. Di sana sudah sangat ramai, seperti akan diadakan sebuah acara. Hasan pun tidak ketinggalan, dia duduk memisah dari teman-temannya, sambil menatap gadis cantik yang memakai pakaian berwarna merah muda itu. Sangat cantik untuk ukuran gadis-gadis desa. Hasan masih memikirkan cara untuk bisa berkenalan langsung dengan gadis tersebut. Hingga pada suatu kesempatan saat gadis itu memberikan segelas air untuk Hasan. Hasan yang tidak ingin melewatkan kesempatan pun langsung memperkenalkan diri. Namaku Hasan. Kalau boleh tahu namamu siapa? Tanya Hasan pada gadis cantik yang berada di hadapannya itu. Gadis cantik itu tersenyum manis seraya membalas tatapan Hasan. Namaku Arum, jawab gadis itu dengan senyuman yang sangat manis, membuat dada Hasan berdebar tidak karuan. Kamu mau makan? Biar aku ambilkan ya, tanya Arum seraya menawarkan mengambil makanan untuk Hasan. Hasan menggeleng pelan, lalu mengajak Arum duduk di dekatnya sambil melihat para warga yang sedang mengadakan acara. Kamu sudah bekerja? Tanya Hasan setelah Arum duduk di dekatnya. Aku tidak bekerja, bahkan aku belum pernah keluar dari kampung ini, jawab Arum sambil tersenyum. Kamu belum pernah keluar dari kampung ini? Tanya Hasan tidak percaya. Iya, kami terlalu takut untuk keluar kampung. Karena kan perkampungan kami ini di dekat jalan besar, juga dikelilingi hutan. Jadi yang kami takutkan itu adalah para penjahat atau perampok, kata Arum. Hasan mengangguk, membenarkan apa yang dikatakan Arum. Malam itu Hasan dan Arum juga teman-temannya sudah sangat akrab. Di sana para warga sangat ramah, bahkan senyum pun tidak pernah hilang dari bibir mereka. Tidak terasa sudah hampir subuh, anjing-anjing pun mulai menggonggong.
Para warga yang tadinya sedang menikmati acara tiba-tiba satu persatu langsung pulang, begitu juga dengan Arum. Hingga yang tersisa hanya tinggal Hasan dan beberapa penumpang bis karena penumpang lainnya sudah pada tidur. Mereka saling bertatapan. "Kenapa ya?" tanya Basri. "Mungkin mereka baru sadar kalau sebentar lagi malam akan berganti pagi. Makanya mereka mau tidur dulu," jawab Hasan sekenanya. Tidak terasa mereka sudah 2 hari di perkampungan itu dan besok mereka tepat 3 hari. Semua penumpang bis pun anehnya tidak ada yang mengeluh saat tinggal di sana. Padahal keadaan mereka saat itu terjebak. Karena orang-orang di desa itu benar sangat ramah dan menghormati para tamu mereka. Benar-benar memperlakukan tamunya bagaikan raja. "Selamanya tinggal di kampung ini pun aku mau, San. Cewek-ceweknya cantik-cantik. Juga semuanya sangat baik," celoteh Basri. Keesokan harinya mereka semua bersantai dan berjalan-jalan berkeliling kampung. Kampung itu masih diselimuti kabut tebal. "Tapi kenapa ya bila pagi dan siang kampung ini selalu diselimuti kabut?" tanya seseorang penumpang. "Mungkin ada pembakaran hutan tidak jauh dari sini," jawab seseorang yang lainnya. "Tidak ada seekor ayam pun di sini. Lalu mereka mendapatkan daging-dagingan itu dari mana?" tanya penumpang yang lainnya. Tidak ada yang menjawab karena mereka semuanya pun ikut penasaran dengan pertanyaan itu. Di sini keanehan-keanehan di luar nalar mulai terjadi. Ada seorang anak kecil berusia 3 tahunan yang menangis histeris saat melewati sebuah rumah warga di perkampungan itu. Dan tiba-tiba terdengar suara berisik dari dalam rumah itu diiringi seperti suara seorang berlari. Namun saat diperiksa sama sekali tidak ada siapa-siapa di dalam rumah itu. Keanehan selanjutnya saat mereka, beberapa orang laki-laki, masuk ke dalam rumah itu, mereka menemukan darah di mana-mana dan juga banyak bangkai hewan di sana, mulai dari tupai, tikus, bahkan kijang dan juga beberapa wadah yang terbuat dari anyaman bambu. Ada banyak cacing galang, cacing hitam besar. Di situ yang sebagiannya sudah mati. Sontak saja orang-orang yang masuk tadi langsung keluar dan muntah-muntah. Tapi saat ditanya mereka tidak ada yang menjawab dengan jujur, seakan-akan mereka melindungi apa yang mereka lihat itu. "Ada apa di dalam?" tanya yang lain, mereka yang tidak ikut masuk. Tidak ada apa-apa," jawab orang-orang yang tadi masuk ke dalam rumah tersebut. Singkat cerita, setelah itu mereka semua pun kembali ke rumah yang dipergunakan untuk tidur oleh para penumpang bis. Siang berganti malam. Saat malam, barulah banyak warga yang berjalan-jalan di perkampungan itu. "Aneh ya, malam hari mereka keluar, pas siang hari tidak kelihatan," ujar Basri sambil tertawa kecil. "Mungkin kalau siang hari itu mereka semua ada kesibukan masing-masing yang mengharuskan mereka semua meninggalkan rumah," jawab Hasan. "Tapi sudah 3 hari begitu. Kan aneh," celoteh Basri. Saat mereka sedang asik mengobrol, terlihat seorang gadis berjalan melenggak-lenggok ke arah mereka sambil membawa nampan berisi beberapa gelas air. Hasan kembali merasakan jantungnya berdegup tidak beraturan saat bertemu pandang dengan Arum. "Ayo, diminum dulu kopinya," ujar Arum sambil tersenyum ramah. "Kalian kalau siang kemana? Kok kampung sepi kalau siang? Sudah seperti kampung kelelawar saja," celoteh Basri yang memang agak ceplas-ceplos kalau ngomong. Wajah Arum mendadak berubah. Senyum manisnya hilang, berganti dengan tatapan tidak senang karena pertanyaan Basri. Hasan yang melihat perubahan wajah Arum itu pun langsung menepuk kepala Basri sampai temannya itu meringis kesakitan. "Wajarlah, mereka kan juga manusia. Pasti punya kesibukan, pekerjaan, dan tidak semua pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam rumah," ujar Hasan. Basri menatap Hasan dan Arum bergantian. Maaf, tidak sengaja. Aku tidak bermaksud menyinggungmu," kata Basri pada Arum. Dengan wajah dingin, Arum berjalan menunduk seraya meninggalkan Hasan dan teman-temannya. "Kenapa sih kamu harus bertanya seperti itu tadi? Lihat, Arum jadi tersinggung gara-gara kamu," bentak Hasan. Maaf San. Maksudku tadi kan hanya sekedar bercanda,"
Ucap Basri merasa bersalah. Hasan yang tidak enak dengan gadis pujaannya itu pun menunggu Arum. Namun, sampai lolongan anjing yang berarti hampir pagi, Arum tidak kelihatan. Tiba-tiba ada seseorang menepuk pundaknya saat dia menoleh, ternyata itu adalah Basri. "Aku mau ke Sungai San, sakit perut," ujar Basri seraya bergegas berjalan. Hasan diam tidak menanggapi. Basri terus berjalan ke arah sungai, dan beberapa saat kemudian dia akhirnya sampai di sungai. Tanpa berlama-lama, Basri pun langsung buang hajat. Sesaat sedang asik buang hajat, tiba-tiba Basri melihat sekelibat bayangan di antara pepohonan. Jangan ditegur, ujarnya seraya masuk ke dalam air. Setelah bebersih dan memakai celananya kembali, dia pun langsung berlari pulang. Namun, di tengah perjalanan dia dihadang oleh sesosok perempuan berambut panjang. Bau busuk menyengat dari tubuh perempuan itu. "Kamu akan kubunuh!" teriak sosok itu seraya memperlihatkan wajahnya yang hancur dan rusak, tidak berbentuk. Kedua kaki Basri langsung lemas, tidak bisa bergerak saat melihat wajah sosok perempuan itu, dan tiba-tiba semuanya gelap. Dan jauh dari perkampungan itu, ada beberapa buah mobil terparkir di dekat bis yang ditumpangi Hasan dan kawan-kawan. Di antaranya juga ada sebuah mobil polisi, bahkan di sana juga ada beberapa buah truk dan 2 bis lainnya. Mereka semua mencari keberadaan para penumpang bis itu yang seperti hilang di telan bumi. Tidak ada tanda-tanda telah terjadi perampokan ataupun penyiksaan di sini, ujar salah seorang polisi. Semua penumpang pasti mencari bantuan ke perkampungan terdekat, dan mereka berjalan masuk ke dalam hutan ini secara bersama-sama dan berharap menemukan perkampungan. Lanjut polisi itu lagi. "Tapi di sekitar sini tidak ada perkampungan, Pak," sahut seorang laki-laki yang berpakaian lusuh dengan acak-acakan. Semua orang yang ada di situ pun memutuskan untuk beramai-ramai mencari para penumpang bis ke dalam hutan. Sementara itu, Basri ditemukan oleh Hasan dengan keadaan masih pingsan. "Bas, bangun. Kamu tidak apa-apa kan?" tanya Hasan sedikit panik. Basri perlahan-lahan membuka matanya. Lalu saat ingat kejadian tadi, dia langsung mengerang-erang tidak karuan. "Tolong!" teriak Basri ketakutan. Hasan menampar keras tepat mengenai wajah Basri yang langsung membuatnya diam. "Cari perhatian tidak begitu caranya," bentak Hasan seraya berdiri meninggalkan Basri. Hasan berjalan sambil meniup-niup tangannya lalu meletakkan ke telinganya. "San, tunggu aku," ujar Basri langsung berlari ke arah Hasan. Berpindah ke orang-orang yang mencari para penumpang bis. Mereka ada yang memukul-mukul nyiru dan lain-lain peralatan yang sudah mereka bawa. Setelah beberapa saat berjalan, mereka mendengar suara-suara orang yang sedang berbicara. Beberapa di antara mereka memutuskan untuk mencari tahu asal suara-suara itu. Dan saat tiba di sebuah tempat di bawah pohon besar, mereka melihat orang-orang yang sedang berebut memakan bangkai kera. Orang-orang yang mereka lihat itu adalah para penumpang bis yang menghilang di tengah jalan dan tidak pernah sampai ke tujuan. Beberapa di antara orang-orang yang memeriksa asal suara itu langsung muntah-muntah dibuatnya. Bagaimana tidak? Di bawah pohon itu banyak sekali bangkai binatang-binatang liar, dan beberapa anak-anak kecil terlihat menangis dan ketakutan. Orang-orang yang tadi ikut mencari para penumpang bis itu pun langsung menyadarkan mereka. Awalnya, para penumpang bis tersebut berteriak-teriak ketakutan saat melihat orang lain. Mereka seperti kesurupan massal. Penglihatan mereka pun sudah ditutupi oleh makhluk-makhluk halus yang tinggal di daerah itu, sehingga mereka semua memakan bangkai-bangkai hewan. Singkatnya, mereka semua pun akhirnya dibawa pulang dan dirawat. Setelah agak sehat dan normal, mereka ditanyai satu persatu apa yang terjadi sebenarnya. Namun, hanya beberapa yang sanggup menceritakan ulang kisah itu, termasuk Hasan. Sebagian dari para penumpang bus itu bahkan ada yang sampai gila. Bahkan sampai sekarang tidak ada yang tahu pasti letak kampung setan yang pernah disinggahi oleh para penumpang bis itu selain mereka yang pernah ke sana. Dan karena alasan keamanan, jalanan itu sudah ditutup dan tidak pernah dilewati oleh bis dan lain-lainnya lagi.
Tapi menurut cerita beberapa orang, katanya kampung itu memang benar-benar ada, tapi di alam yang berbeda dengan kita. Teman-teman subscriber setia channel spesial horor. Kali ini Mimin akan membawakan satu lagi kisah perjalanan horor khusus buat kalian semua. Dari akun Twitter @riannurfajri, berjudul asli Harusnya Malam Itu Saya Pulang, yang bercerita tentang pengalaman horor seorang driver online. Bagaimana? Kalian mulai penasaran? Kalau begitu, beli minyak di malam hari. Selamat menyimak kalau kalian berani. Selamat sore, Mas Rian ya? Oh, iya Pak, betul. Mari Mas, masuk. Aku pun masuk. Untung drivernya ramah, jadi enak buat diajak ngobrol nantinya. Bapak-bapak driver online yang mungkin umurnya sekitar 40-an, beliau cerita rumahnya di Bekasi dan biasa mengambil orderannya di daerah Jakarta. Awalnya beliau mau pulang sebelum ambil orderanku, tapi karena tanggung buat nutup poin, akhirnya beliau mengambilnya. Awal jalan masih belum terlalu macet, obrolan pun belum terlalu intim. Menjelang gelap, macet sudah mulai terasa. Mobil jalannya pun sedikit-sedikit saking macetnya. Akhirnya aku membuka obrolan ke hal-hal mistis. Ini yang aku suka. Mendengarkan kisah-kisah yang dialami orang itu seru. Apalagi kalau sudah yang seram-seram. Kita sebut saja namanya Pak Tirno. Awalnya beliau tidak mau menceritakan kisah yang beliau alami karena takut kalau diingat-ingat lagi. Tapi dengan jurus modus ala laki-laki Jakarta, akhirnya beliau luluh. Kena kamu Pak. Aku awalnya tidak percaya dengan apa yang dialami beliau. Tapi setelah ditunjukkan foto jalannya, aku menjadi percaya. Sayangnya, aku tidak boleh minta itu foto. Malam itu pukul 21, Pak Tirno lagi asik ngobrol-ngobrol dengan driver yang lainnya. Sadar jam sudah semakin malam, dan Pak Tirno takut tidak boleh masuk oleh istrinya, akhirnya dia pamit pulang ke teman-temannya. Saat itu Pak Tirno mengaku aplikasinya belum dimatikan. Lupa katanya. Pada saat Pak Tirno bersiap-siap untuk pulang, ada sebuah orderan yang masuk ke aplikasinya. Pak Tirno melihat tujuannya ke daerah Bogor. Dalam hatinya Pak Tirno sebenarnya melarang untuk mengambil, tapi logikanya kali ini yang menang. Lumayan, nambah-nambah poin. Akhirnya beliau ambil orderan itu. Sebelum berangkat, Pak Tirno pamit dulu dengan teman-temannya supaya tidak dibilang sombong. Guys, aku balik dulu ya. Tapi ambil orderan dulu nih ke Bogor. Temannya yang mendengar omongan Pak Tirno langsung protes. Karena waktu sudah malam, jadi lebih baik pulang saja. Tapi Pak Tirno entah kenapa malam itu kerasan mau ambil orderan itu. Walaupun teman-temannya sudah melarang, tapi beliau tidak peduli. Sebelum berangkat, teman-temannya berpesan ke dia buat hati-hati di jalan. Tidak lupa juga kalau ada apa-apa untuk mengabari mereka via grup WA. Pak Tirno mengangguk-angguk dan langsung meluncur ke titik penjemputan. Pak Tirno melihat titik jemput di jembatan Ancol. Di situ beliau tidak curiga sama sekali. Katanya sudah pernah ambil orderan dari situ. Tapi alhamdulillah baik-baik saja dan tidak ada yang aneh. Tapi malam ini akan berbeda.
dan akan membuat Pak Tirno berpikir-pikir lagi buat ambil orderan malam hari. Saat sudah dekat dengan titik jemput, Pak Tirno menelpon orang itu untuk memastikan lokasi dan pakaian apa yang dipakai. "Selamat malam, Mbak. Ini lokasi jemputnya pas di jembatan ya?" "Iya, Pak." "Pakai baju apa, Mbak? Biar saya gampang carinya." "Merah gelap." Setelah memastikan semuanya, Pak Tirno meluncur ke lokasi. Sesampainya di sana, Pak Tirno menengok kanan dan kiri mencari wanita yang memakai baju merah gelap itu. Tapi Pak Tirno tidak melihat sama sekali wanita yang memakai baju merah gelap. Akhirnya Pak Tirno menelpon lagi wanita itu. "Halo Mbak, saya sudah di jembatan. Mbak di mananya ya? Saya cari-cari tidak ada Mbak." "Terlewat Pak, saya di belakang." Pak Tirno kaget. Dia yakin sudah melihat-lihat kanan kiri tapi tidak ada. Pak Tirno positif thinking. Mungkin terlewat saat dia menoleh ke arah yang lain. Beliau memundurkan mobilnya menghampiri customer itu. Aku pun kepo dengan bentukannya. "Itu beneran cewek Pak?" "Bener Mas, pakai baju kayak terusan gitu, warna merah gelap." Setelah berhenti di samping wanita itu, Pak Tirno bertanya namanya, buat memastikan agar tidak salah membawa customer. "Mbak Mawar?" "Iya Pak." Mulai disinilah, Pak Tirno sudah mulai curiga dengan keanehan customernya yang satu ini. Saya lihat, wanita itu bajunya sepaha, dan dia sama sekali tidak bawa tas. Selain itu, cara dia berdiri pun tegak, dan kaku, tidak kayak orang normal. Perasaan Pak Tirno sudah tidak enak. Tapi tidak mungkin dia membatalkan begitu saja. Karena sudah terlanjur, akhirnya mau tidak mau dia tetap harus mengantar ke lokasi tujuan. Setelah memastikan benar wanita itu yang order, Pak Tirno mempersilahkan buat masuk ke mobil dan duduk di belakang. Pada saat wanita itu masuk, ada bau melati yang samar-samar melewati hidungnya. Tapi Pak Tirno tetap berpikir positif, dia tidak mau kebawa suasana yang aneh-aneh. "Ini lokasinya sudah benar ya Mbak?" "Iya." "Macam seperti orang pacaran yang habis berantem." Jawabnya singkat, padat, dan jelas. Begitu kata Pak Tirno. Akhirnya beliau menjalankan mobilnya menuju lokasi. Beliau sedikit perbesar suara musiknya untuk mengusir kesunyian di dalam mobil. 10 menit mobil berjalan. Tidak ada pembicaraan sama sekali. Terkadang Pak Tirno mencuri-curi pandang ke spion untuk memastikan masih ada atau tidak. Kalau keadaannya seperti gini, makin lama bisa bikin ngantuk. "Habis main Mbak?" "Iya." "Kok sendirian Mbak?" Di sini tidak dijawab oleh wanita itu. Akhirnya Pak Tirno diam lagi karena bingung tidak ada bahan pembicaraan. Terlebih jawaban dari wanita itu hanya sekedarnya dan tidak ada balasan. Mobil Pak Tirno sudah masuk ke jalan tol. Pak Tirno kembali mencoba membuka obrolan dengan wanita itu. "Mbak, ini ongkos tolnya nanti disatuin dengan biaya antarnya ya?" "Iya." "Kuliah Mbak? Atau sudah kerja?" "Iya." "Iya apa Mbak?" "Kuliah." "Iya." Baiklah. Di sini Pak Tirno sudah menyerah. Jalan panjang menuju Bogor akan membuatnya mengantuk. Terkadang Pak Tirno masih mencium samar-samar bau melati, tapi beliau tetap berusaha buat menepis bau itu. Pikirnya mungkin hanya sugesti saja. Setiap Pak Tirno melirik ke spion tengah, saat itu juga wanita tersebut ikut menoleh ke arah spion. Wanita itu seperti tahu saat Pak Tirno mencoba melirik-lirik ke arahnya. Karena tidak enak, akhirnya Pak Tirno tidak berani untuk melirik-lirik lagi. Di sini sebenarnya Pak Tirno melirik spion untuk memastikan wujudnya masih ada apa tidak. Bukan karena Pak Tirno itu genit. Setelah perjalanan panjang yang sunyi, mobil Pak Tirno mulai memasuki wilayah Bogor. "Keluarnya di mana Mbak?"
Aku kepo, asli. Sentul, abis itu ke wilayah kayak desa-desa gitu. Mbak, ini benar kan jalannya? Pak Tirno mulai ragu dengan jalannya karena rusak, gelap, dan juga seperti hutan-hutan begitu. Iya, lagi-lagi jawabnya yang singkat, padat, dan jelas. Rasa takut Pak Tirno perlahan timbul. Tapi beliau membuang jauh-jauh dan masih tetap mencoba berpikir positif. Tapi jalan yang dia lalui seperti mendukung untuk curiga dengan orderannya kali ini. Oh iya, Pak Tirno ini bukan tipe driver yang nanya-nanya jalan. Beliau lebih memilih memakai aplikasi Google Map. Bukan tanpa alasan Pak Tirno seperti ini karena sudah pengalaman mendapat omelan dan bintang 1 karena tidak tahu jalan. Mbak, ini benar kan jalannya? Pak Tirno kembali memastikan. Hanya memastikan. Karena sekarang Pak Tirno sudah berada di tengah-tengah hutan. Kanan kiri pun pohon semua dan tidak ada yang lewat sama sekali. Sebenarnya saya sudah merinding di situ. Sudah takutlah, pokoknya. Tapi saya paksa saja. Di jalan seperti itu saya sudah tidak peduli. Dia mau risih atau enggak. Sesekali saya lihat spion tengah, memastikan itu cewek masih ada atau tidak. Di saat Pak Tirno sedang serius cerita kisahnya, aku melihat ada tukang cilok. Bentar Pak, beli cilok dulu Pak. Bapak mau? Enggak ah, saya haus. Hehehe, kode-kode terus ini Pak. Pak Tirno menyetir dengan rasa was-was kali ini. Dibilang nyesel ambil orderannya, ya nyesel. Tapi mau bagaimana lagi? Sudah terlanjur Pak Tirno mengambil. Menurut beliau jalan itu lurus, lempeng, halus, dan juga gelap sekali. Jangankan mobil, motor pun tidak ada sama sekali. Mbak, ini masih jauh ya? Iya, Pak Tirno sudah gelisah. Beliau bingung karena ini jalan sepi sekali dan juga tidak ada pemukiman sama sekali. Perasaan Pak Tirno sedikit lega beliau melihat cahaya di depan sana. Perlahan mendekat. Pada saat sudah sampai di sini Pak Tirno lebih heran lagi. Saya bingung, dari gelap banget tiba-tiba jadi terang. Tahu nggak itu ada apa? Apa Pak? Tanyaku penasaran. Pasar malam. Iya, kenapa ada pasar malam di tengah-tengah hutan seperti ini? Seperti pasar malam selayaknya, banyak yang jualan dan juga ada mainan-mainan yang biasa terdapat di pasar malam. Namun, hal ini tidak membuat Pak Tirno tenang. Karena saat melewati pasar malam tersebut, entah kenapa gestur badan orang-orang di situ seperti wanita yang Pak Tirno bawa sekarang pada saat pertama ketemu. Seperti tegang, kaku, begitulah, tidak normal pokoknya. Lebih anehnya lagi, setiap Pak Tirno melewati orang-orang tersebut, saat itu juga mereka membalikkan badannya lalu melihat ke arah mobil. Orang-orang di situ seperti belum pernah lihat mobil saja. Saya lewat, terus mereka semua menengok. Pasar malam tersebut ada di sebelah kanan dan kiri. Lebih anehnya lagi, Pak Tirno sama sekali tidak melihat kendaraan-kendaraan yang orang-orang pakai di pasar malam itu. Jadi, ya plong saja gitu. Di sini Pak Tirno makin sadar kalau ini sudah tidak beres. Di situ saya baca-baca doa saja. Saya tahu kalau ini sudah aneh. Bayangin saja, bagaimana caranya ada pasar malam tengah hutan. Terus tidak ada kendaraan di sana. Ditambah gestur badannya yang kaku semua. Asli merinding saat aku mendengar itu. Mobil Pak Tirno akhirnya melewati pasar malam tersebut. Kembali hutan-hutan yang dia temukan di perjalanan tersebut. Tidak lupa Pak Tirno kembali memastikan apakah wanita itu masih ada atau tidak. Tidak jauh dari situ ada hal aneh lainnya. Karena jalan tersebut rusak, Pak Tirno melambatkan mobilnya untuk menghindari lubang-lubang yang besar tersebut. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, ada sekelompok orang membawa keranda. Di sini saya kaget bukan main.
Ya ini apa-apaan, bawa keranda di tengah-tengah hutan. Sudah begitu malangin jalan dari hutan ke hutan. Nyebrang begitu, saya mulai lemas saat itu. Saat orang-orang yang bawa keranda itu lewat, Pak Tirno menghentikan mobilnya. Saya lihatin orang-orang yang bawa keranda itu, Mas. Aduh, merinding ini saya inget-ingetnya. Karena jarak yang tidak terlalu jauh sama mobil saya, pasti kena sorot lampu mobil kan? Nah, di situ samar-samar mukanya. Saya susah lihatnya. Pak Tirno pun kembali heran, karena yang membawa keranda tersebut hanya 4 orang dengan berpakaian baju koko putih semuanya serta celana berwarna hitam. Seperti yang kita tahu, bahwa keranda itu pasti butuh banyak orang yang membawanya. Aduh Mas, saya di situ sudah mulai gemetar. Rasanya mau saya putar balik mobil dan ngebut. Tidak peduli lagi jalan rusak Mas. Saya merinding banget saat itu. Jelas, siapa yang tidak takut melihat hal seperti itu. Tapi karena Pak Tirno tetap harus mengantar wanita tersebut, beliau terpaksa harus melanjutkan perjalanannya. Setelah kelompok tersebut lewat dan masuk ke dalam hutan, Pak Tirno kembali menjalankan mobilnya. Kembali Pak Tirno mencoba bertanya kepada wanita tersebut. "Mbak, kok sepi sekali ya daerahnya?" "Iya, itu tadi yang lewat orang-orang sini ya Mbak?" "Iya." Jawaban yang menjengkelkan, tidak melegakan sama sekali. "Itu beneran sepanjang jalan tidak ada kendaraan sama sekali Pak?" tanyaku pada Pak Tirno. "Iya Mas, entah itu daerah mana saya juga tidak tahu. Kendaraan tidak ada, sudah begitu jalannya lempeng sekali. Tidak ada belok-belok sama sekali." Pak Tirno kemudian menyuruhku untuk melihat map daerah semua Bogor. Apakah ada jalan yang lempeng terus? Dan ternyata tidak ada. Jadi, Pak Tirno ini ada di mana? Setelah melalui jalan yang panjang, akhirnya sampailah beliau di tujuan. Terlihat gerbang perumahan yang megah. Pak Tirno cuma bisa bengong dan bingung melihatnya. Kok bisa ada perumahan kaya di tengah hutan begini? Ternyata rumah wanita itu tidak jauh dari gerbang komplek perumahan tersebut. "Mbak, ini kemana jalannya?" "Itu depan Pak." Berhentilah Pak Tirno persis di depan rumahnya. "Pak, tunggu ya, saya cuma ambil baju saja." "Oh, oke Mbak." Pak Tirno kira ini hanya mengantar saja. Ternyata disuruh menunggu juga. Sembari menunggu, Pak Tirno keluar dari mobilnya dan berjalan-jalan di sekitar komplek perumahan tersebut. Tahu nggak Mas, di mana-mana perumahan pasti rame kan? Sesepi-sepinya, pasti ya ada yang lewat itu. Lah ini tidak ada sama sekali. Pos security-nya saja kosong, tidak ada yang jaga. Pak Tirno tidak peduli, intinya setelah dibayar langsung balik ke rumah. Ternyata wanita ini mengambil bajunya cukup lama, sampai-sampai Pak Tirno mengantuk menunggunya. Beliau ingat, depan gerbang perumahan itu ada sebuah warung kopi. Beliau memutuskan untuk mengopi sejenak di sana sembari menunggu wanita tersebut. Pak Tirno berjalan menuju warung kopi tersebut. Ternyata sepi. Tidak ada yang membeli. Tapi aneh, kok pedagangnya cuma duduk diam saja seperti kaku di atas bangkunya. Pak Tirno tidak peduli, dia memesan kopi hitam 1 gelas. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut pedagang tersebut. Pak Tirno melihat muka yang jaga warkop tersebut pucat sekali. Ini memang biasa sepi begini ya Pak? Pak Tirno yang kepo mencoba bertanya pada penjaga warung kopi itu. Lagi-lagi jawaban singkat yang didapat. Pak Tirno kesal. Ini kenapa mulai dari wanita itu sampai penjaga warung kopi bertingkah aneh seperti itu. Dan juga kenapa sama tingkahnya dengan si wanita itu. Pak Tirno menyeruput kopinya, tapi kenapa rasanya aneh? Entah kenapa rasanya itu ada sedikit bau-bau amis. Rasa kopinya pun juga aneh, tidak seperti kopi biasanya. Ah, tidak peduli batinnya.
Yang penting rasa ngantuknya hilang dan bisa menambah sedikit tenaga untuk pulang. Bapak tidak ngerasa aneh apa kalau sepinya nggak wajar begitu? Tanyaku. Ya ngerasa mas, tapi saya belum dibayar. Ya saya tungguin saja, jawab Pak Tirno. Di saat Pak Tirno sedang asik menyeruput kopi dan menghisap sebatang rokoknya, dia dikagetkan dengan bola yang mengenai badannya. Ini bola dari mana ya? Saya bingung, tiba-tiba malah nongol dua anak kecil yang mau ambil bolanya. Seandainya ada yang bermain bola pasti terdengar. Tapi ini tiba-tiba saja ada. Main bola di mana ini anak kecil? Saya ambilin bolanya terus saya kasih ke anak kecil itu mas. Nggak sengaja tangan saya kena tangan anak-anak kecil itu. Dingin banget mas. Mungkin karena di Bogor dan di tengah hutan jadi hawa dinginnya masih kental. Itu pikiran Pak Tirno saat itu. Sampai kopi habis, wanita yang order itu belum keluar juga. Hanya ambil baju saja, tapi kenapa bisa lama sekali? Pak Tirno yang sudah tidak sabar ingin pulang, akhirnya berniat mau menyamperi rumah wanita itu. Pada saat membalikan badannya ingin membayar kopi, Pak Tirno kaget. Karena pedagang yang melayani dia tadi sudah berubah menjadi sesosok pocong. Saking seremnya, wajah pocong itu membuat Pak Tirno pingsan seketika. Ya ampun mas, jangan sampai deh lihat itu setan. Serem banget mas, sumpah. Aku yang diceritai langsung merinding. Pantas saja, pas saya mau bayar tiba-tiba ada bau busuk. Ternyata pas nengok, baunya berasal dari situ. Nah kan, bapak pingsan tuh. Terus sadar-sadar gimana pak? Saya sadar-sadar ada di pos ronda warga mas. Di sekeliling saya sudah banyak warga yang ngumpul. Ternyata Pak Tirno pingsan di atas salah satu kuburan dekat perumahan warga dan ditemui oleh penjaga makam yang mau bersih-bersih. Terus, mobil bapak? Tanyaku. Ada di pinggir jalan besar. Dan jarak antara saya pingsan dengan jalan besar itu sekitar 3 km mas. Aneh kan? Ini bukan aneh lagi, tapi benar-benar aneh. Kok bisa sejauh itu? Padahal Pak Tirno jalan dari mobil ke warkop itu dekat, tidak sampai 200 meter. Pada saat Pak Tirno kembali ke mobilnya, kondisinya itu sudah parah. Baret di bodi kanan dan kiri. Ban penuh dengan lumpur juga. Setelah ditanya-tanya oleh warga, Pak Tirno pamit izin untuk pulang ke rumahnya. Di perjalanan, Pak Tirno membuka aplikasinya dan histori pemesanan wanita semalam. Ternyata tidak ada sama sekali alias hilang begitu saja. Jadi, semalam Pak Tirno mengantar siapa? Usut punya usut. Ternyata Pak Tirno adalah driver online ke-6 yang mengalami hal itu dan berakhir di atas kuburan yang sama. Pak Tirno sempat mau memfoto kuburan tersebut tapi dilarang oleh warga sekitar. Pak Tirno pun mengecek jok belakang bekas wanita tersebut duduk. Tahu ada apa? Tidak ada apa-apa. Sampai sekarang Pak Tirno sudah tidak berani lagi mengambil orderan di atas jam 9 malam. Sepertinya sudah kapok setelah kejadian itu. Selamat malam, teman-teman subscriber setia channel spesial horor dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin yang kali ini akan kembali membawakan cerita horor buat kalian semua. Kali ini dari akun Twitter @ceritaarwah berjudul Pengakuan Arwah Gantung Diri. Buat kalian yang sudah tidak sabar lagi, langsung saja selamat menyimak. Semoga kalian suka dan terhibur. Salam horor.
Aku percaya jika sejatinya jiwa manusia yang meninggal baik dalam keadaan sakit, penyakit, meninggal dalam keadaan kecelakaan, meninggal karena dibunuh ataupun meninggal karena bunuh diri, jiwanya akan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Namun, benda mati di sekitarnya akan bisa menjadi saksi bisu karena tanpa disadari, benda-benda mati itu pun mendapatkan rekam jejak memori yang tersimpan dan memancarkan residual energi. Banyak orang-orang indigo yang mempunyai kemampuan khusus bisa menelusuri kilas balik dari sebuah kejadian berdasarkan rekam jejak dari benda mati di sekitarnya tersebut. Kawali 2020. Mang Ajat yang masih terhitung saudara atau kerabat dekat dari kakek memiliki sebuah pengalaman kisah misteri yang masih membekas dalam ingatannya. Sebelum genap 40 hari kematian sang adik Robi, Mang Ajat selalu dimimpikan 5 hari berturut-turut kehadiran adiknya itu. Ia menceritakan dalam mimpinya Mang Ajat selalu melihat Robi adiknya. Nampak wajahnya amat muram dan menangis di ruangan sangat gelap. Awalnya Mang Ajat merasa itu hanya sebuah bunga tidur saja. Namun lama-kelamaan ia merasa mimpinya sangatlah janggal karena terjadi berturut-turut hampir 1 minggu. Ia lalu mencari orang pintar yang bisa mencarikan jawaban, namun entah mengapa Mang Ajat tidak sama sekali menemukan jawaban atas pertanyaan dari orang pintar yang ditemuinya. Menurut Mang Ajat, pernyataan orang pintar yang sudah ditemuinya itu terkesan mengada-ada dan penuh kebohongan. Di tengah-tengah kebingungan, Mang Ajat mencari jawaban atas mimpi-mimpinya itu. Ia bercerita kepada salah seorang sahabatnya yang sebut saja namanya Wahyu. Ia menceritakan apa yang menjadi pertanyaannya dan juga mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi perihal kematian sang adik Robi. Menurut Mang Ajat, kematian sang adik ini begitu mendadak dan juga menyisakan cukup tanda tanya besar untuknya. Bagaimana tidak? Menurut pengakuan Mang Ajat, dirinya baru dikabarkan oleh pihak dari istri almarhum Robi setelah sehari kematian Robi. Dan pastinya dalam keadaan Robi ini sudah tertutup tanah merah. Istri Robi menyebutkan jika kematian Robi terjadi saat sore hari, dan jikalaupun Mang Ajat ingin datang untuk melayat pasti akan memakan waktu lagi karena memang kebetulan saat bertepatan dengan almarhum Robi meninggal, Mang Ajat sedang berada di Pulau Sumatera. Oh iya, pekerjaan Mang Ajat ini supir pengepul pisang dari pulau seberang yang kemudian ia jual kembali di Pulau Jawa karena di sana harganya relatif lebih murah. Terakhir, istri Robi hanya menjelaskan jika suaminya itu meninggal akibat serangan jantung. Saya punya keponakan yang punya kelebihan. Sedari kecil dia dianggap anak ajaib. Saat sudah besar, saya baru tahu jika keponakan saya ini adalah anak indigo. Jelas Wahyu. Loh, apa hubungannya anak indigo dengan masalah saya ini, Wahyu? Tanya Mang Ajat. Jangan-jangan kamu tidak tahu istilah anak indigo ya? Anak indigo ini anak yang punya kekuatan spiritual bawaan sejak lahir. Ia bisa melihat kilas balik peristiwa yang sudah terjadi, maupun melihat makhluk-makhluk tidak kasat mata. Sebagian orang percaya kalau anak indigo juga bisa meramal. Jadi saya pikir barangkali keponakan saya bisa membantu kamu, Jat, untuk mencari tahu kebenaran kematian adikmu Robi, ungkap Wahyu. Boleh dicoba kalau memang keponakanmu memiliki kekuatan spiritual macam itu,
jawab Mang Ajat. Di waktu yang ditentukan, Mang Ajat menemui keponakan dari Wahyu yang bernama Ihsan. Baru saja bersalaman dengan Ihsan, tiba-tiba Ihsan menatap lekat-lekat sesuatu di belakang tubuh Mang Ajat. Kamu kenapa, San?" tanya Wahyu. Melihat Ihsan, keponakannya terdiam mematung. Nanti saya ceritakan, Mang Wahyu." "Oh iya, ngomong-ngomong, ada perlu apa nih Mang Wahyu sama temannya datang menemui saya?" tanya balik Ihsan. Mang Ajat langsung menceritakan apa yang menjadi permasalahannya kepada Ihsan, sambil manggut-manggut menyimak cerita dari Mang Ajat. Ihsan sesekali melihat kosong ke sudut ruangan. "Bisa tidak bawa saya ke rumah almarhum Robi, Mang? Barangkali saya bisa melihat kilas balik peristiwa melalui mediasi barang-barang di sekitarnya," tanya Ihsan setelah Mang Ajat selesai bercerita. Mang Ajat pun langsung menyetujui ajakan Ihsan. Namun Mang Ajat berpesan kepada Ihsan, jika nanti mereka bertemu dengan istri Robi, sebaiknya Ihsan serta Wahyu tidak usah mengatakan tujuan awal yang sebenarnya. Biar nanti Mang Ajat saja yang mencari alasan untuk bisa masuk ke rumah sang adik. Ihsan kemudian menjelaskan, jika barusan tadi saat Ihsan terdiam melamun, ia sebenarnya melihat sesosok siluet bayangan pria yang terus mengikuti Mang Ajat. Ada sesosok siluet bayangan yang terus mengikuti Mang Ajat. Ciri-ciri pria itu berambut ikal, berkulit kuning dan bertubuh gempal. Kutafsir usianya 30 tahun ke atas. Mendengar hal itu, bulu kuduk Mang Ajat langsung berdiri. Ia hafal betul itulah ciri-ciri adiknya almarhum Robi yang belum lama ini telah wafat. Dari mulai saat itu, Mang Ajat baru mengakui jika Ihsan memanglah seorang anak indigo yang bisa melihat arwah. Sebagai buktinya, padahal Mang Ajat belum menjelaskan secara rinci ciri fisik almarhum adiknya itu, namun ciri fisik yang dikatakan oleh Ihsan tadi benar-benar menyerupai adiknya. Mang Ajat yang sebelumnya agak memandang remeh Ihsan karena umurnya yang masih 19 tahun, menjadi mulai yakin jika Ihsan akan bisa membantunya dalam memecahkan misteri yang selama ini menghantui Mang Ajat. "Ya sudah, lusa sebaiknya kita langsung berangkat ke rumah almarhum adik saya. Nanti saya jemput ya, San, sama Mang Wahyu di sini," ucap Mang Ajat membuat janji. Singkat cerita, lusa hari kemudian Mang Ajat, Wahyu, serta Ihsan langsung berangkat menuju ke kampung sang adik yang berada di daerah Panawangan. "Assalamualaikum," sapa Mang Ajat sambil mengetuk-ngetuk pintu. Tidak lama, keluarlah anak perempuan almarhum yang langsung membukakan pintu. "Ibu sedang ada pengajian, Uwak." "Uwak ada perlu apa?" tanya Wita, anak almarhum Polos. "Oh, Uwak cuma mau main saja, jenguk kamu tadinya, sama ngobrol-ngobrol sebentar sama ibu," jawab Mang Ajat berkilah. Setelah dipersilahkan masuk oleh Wita, entah mengapa pandangan Ihsan selalu menengadah ke atas ke arah langit-langit rumah almarhum yang tidak terpasang plafon. Pandangan mata Ihsan terus bergerilya mengamati setiap sudut di rumah itu sampai akhirnya berkata, "Almarhum sepertinya meninggal karena bunuh diri, bukan karena sakit jantung seperti apa yang istrinya katakan," ucap Ihsan. Seketika Mang Ajat tersentak antara percaya dan tidak percaya akan ucapan Ihsan. Begitupun dengan Wahyu sahabatnya yang juga mencecar Ihsan dengan pertanyaan-pertanyaan. "Ah, masa sih? Yang benar saja.
Apa mungkin almarhum itu meninggal bunuh diri? Tanya Wahyu. Saya bisa merasakan residual energi yang masih kuat di sini. Oh iya, yang belum tahu, residual energi adalah proses alam merekam semua kejadian dan peristiwa yang bisa berubah menjadi gelombang elektromagnetik yang dapat mempengaruhi pikiran atau perasaan seseorang. Saya benar-benar jelas melihat detik-detik almarhum ini mau mengakhiri hidupnya. Jelas Ihsan. Ihsan pun menambahkan, jika sebelum meninggal almarhum sempat terlibat cekcok dengan istrinya, dan lalu istrinya pergi dengan anaknya. Saat mungkin dalam keadaan yang tertekan itu, almarhum mencari-cari sebuah tali rafia dan langsung memasang di kayu langit-langit rumahnya. Tidak langsung melakukan bunuh diri. Almarhum sempat duduk di kursi ruang tamu yang sedang mereka bertiga duduki, sambil wajahnya seperti orang kebingungan. Namun bujuk rayu setan lebih kuat daripada iman di hatinya. Almarhum kemudian segera bangkit dan memantapkan niatnya untuk bunuh diri. Dalam hitungan detik, tubuh Robi yang menggantung dengan seutas tali rafia pun sudah tidak bernyawa. Menurut pandangan dari mata batinnya Ihsan, ia melihat jika arwah atau korin almarhum masih ada di sekitar rumahnya. Terlebih-lebih belum genap 40 hari kematian almarhum Robi. Arwah almarhum terlihat sangat mengenaskan dengan lehernya yang patah dan matanya melotot keluar. Ihsan lalu berkomunikasi batin dengan arwah tersebut dan ada sebuah pesan yang disampaikan oleh almarhum. Jangan pernah ikuti langkahku ini. Aku menyesal, namun aku sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Sudah tidak ada satupun yang bisa menolongku. Bahkan mungkin Tuhan sudah memalingkan wajah terhadapku. Ketika jiwa dan jasadku terpisah, aku didatangi oleh dua cahaya putih. Mereka berkata, jika tidak bisa membawaku ke alam barzah karena memanglah belum waktunya, aku menghadap Yang Maha Kuasa. Tidak hanya sampai di situ saja, dua cahaya putih itu memberikan aku semua gambaran kehidupan jika aku masih bertahan dalam cobaan hidup. Mendengar akan ada banyak hal baik yang akan aku dapatkan di dunia ini, aku memohon untuk mengembalikan arwahku ke dalam jasadku lagi. Namun mereka menolaknya. Aku memohon ampun, bersujud dan memanggil-manggil nama Tuhan, namun tidak ada apapun yang terjadi. Aku hanya bisa termenung, menyesali keputusanku untuk bunuh diri. Saat aku bunuh diri, niatku adalah untuk lari dari cobaan yang ada di dunia. Namun nyatanya, kini cobaan itu terus-menerus menghantuiku seperti tidak berujung. Aku mencoba berbicara, tapi tidak bisa. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang bisa melihat. Terakhir kali, dua cahaya putih itu berbicara jika aku telah menyia-nyiakan kesempatan besar saat ada di dunia. Ketika ada di dunia, jarak antara manusia dan Tuhan hanyalah sebatas doa. Sebesar-besarnya cobaan manusia, tidak lebih besar kecintaan Tuhan kepada umatnya, ucap arwah almarhum Robi. Ihsan lalu menyampaikan pesan itu teruntuk sang kakak yang masih bernyawa, agar janganlah sekali-kali terlintas ada di pikiran bunuh diri. Sebab segala sesuatunya pasti akan ada waktunya, akan ada jalan keluarnya, dan akan ada hal baik yang bisa didapatkan. Ihsan pun hanya bisa mendoakan almarhum Robi supaya bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Sebab itu semua merupakan pilihan hidup yang sudah diambil oleh almarhum. Ihsan kemudian menanyakan apa maksud dari almarhum yang selalu mendatangi kakaknya melalui mimpi. Dan lalu arwah Robi menjawab, jika ia hanya ingin sang kakak tidak melakukan hal yang sama dengannya.
Robi pun mengerti jika sang kakak kini sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk dirinya. Setelah menyampaikan hal-hal tersebut, tidak lama kemudian istri dari almarhum Robi pun datang. Tanpa berlama-lama, segera Mang Ajat mencecar istri almarhum adiknya itu dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kematian sang adik. Karena sudah terdesak, akhirnya pun Yeni, istri almarhum Robi, buka suara. Iya, maafkan, saya sudah berbohong perihal kematian adikmu kemarin. Sebenarnya memang Kang Robi meninggal karena bunuh diri. Saya tidak mau bercerita yang sebenarnya sama AA, karena saya takut AA akan marah sama saya. Itu semua memang karena kesalahan saya, A, jelasnya sambil terisak-isak menangis. Perlahan istri almarhum bercerita perihal perhara yang terjadi di dalam rumah tangganya. Robi dan Ajat bukanlah berasal dari keluarga yang berkecukupan. Namun, nasib baik berpihak kepada Robi. Ia berhasil mempersunting sang istrinya, yaitu Yeni, yang bisa dibilang merupakan anak orang kaya. Robi yang sudah memiliki kemampuan di bidang bangunan kemudian diberikan modal oleh sang mertuanya untuk menjadi mandor pemborong untuk membangun rumah-rumah. Karena kegigihan dan keuletan almarhum Robi, lambat laun ia pun mulai bisa membangun bisnisnya itu. Dan namanya cukup terkenal di kampung sang istri sebagai pemborong bangunan. Tapi namanya usaha, tidak selalu semuanya mulus dan selalu untung. Naas, di tahun 2020 kemarin, saat Covid melanda, beberapa kontrak kerjasama dalam pembangunan pembuatan rumah mau tidak mau dibatalkan. Adapun pihak yang sudah bekerja sama dengan almarhum Robi meminta untuk menyetop pembangunan karena dana macet. Singkatnya, karena efek pandemi yang tidak berkesudahan itu, Robi mengambil beberapa pinjaman di bank serta dana koperasi untuk menyambung hidup. Bukannya keadaan semakin membaik, yang ada malahan Robi terlibat utang piutang di mana-mana. Istrinya menerangkan jika setiap hari rumahnya pasti selalu didatangi oleh para pekerja bangunannya karena uang gaji mereka ditunggak oleh Robi. Belum lagi debt kolektor dari pihak bank, pihak koperasi, hingga pinjaman online yang terus bertubi-tubi mencecar keluarganya untuk segera melunasi hutang. Oleh sebab demikian, cekcok demi cekcok sudah tidak bisa dihindari. Istrinya yang juga sudah kalut seringkali meminta Robi untuk menceraikannya dan memulangkan kepada orang tuanya. Sang istri benar-benar sudah tidak kuat untuk menghadapi cobaan rumah tangga bersama suaminya itu. Saat malam hari, sang istri sengaja secara diam-diam membawa anaknya Wita untuk kabur. Namun, kejadian itu malah ketahuan oleh Robi. Robi sempat memohon kepada sang istri untuk tidak meninggalkannya. Namun, karena saat itu pun sang istri sama-sama sedang diliputi emosi, akhirnya ia tetap memaksa untuk membawa anaknya ikut pulang ke rumah orang tuanya. Mendengar cerita dan kesaksian dari istri almarhum Robi, Mang Ajat tidak mau banyak berkomentar apa-apa lagi. Ia sadar jika posisinya saat itu memang berat untuk Yeni maupun Robi, walaupun sebenarnya ada sedikit rasa sesal di hati Mang Ajat atas sikap istri almarhum. Sesudah lega mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, serta sudah puas mendapatkan kebenaran akan kejadian sebenarnya perihal kematian adiknya itu, Mang Ajat pamit undur diri bersama Wahyu dan Ihsan. Di dalam perjalanan pulang, Mang Ajat banyak sekali diam.
Ia mengingat-ingat kembali pesan adiknya melalui perantara mediasi anak indigo. Mang Ajat membatin. Andai saja waktu bisa diputar kembali, andai saja jika adiknya tidak nekat bunuh diri, andai saja jika adiknya mau berbagi cerita dan mau berbagi kesusahan dengannya, mungkin kejadian tragis ini tidak akan pernah terjadi. Namun, itu hanyalah sebuah andai-andai yang kenyataannya kini sudah semuanya terlambat. Gumamnya dalam hati. Seketika, keluarlah air mata yang menetes mengingat kembali sang adik tercintanya itu sewaktu ia masih hidup. Tapi, apalah daya. Terus meratapi dan menangisi adiknya pun tidak akan membuat jiwanya kembali lagi. Akhir cerita, Mang Ajat hanya bisa mendoakan sang adik dalam hatinya lirih. Tenanglah adikku dalam keabadian, tempatmu kini sudah berbeda. Apa yang sudah terjadi tidak perlu kamu sesali. Semoga Tuhan mengampuni segala kesalahanmu. Terima kasih untuk pesan terakhirmu. Akan selalu aku ingat sebagai pelajaran yang berharga dalam kehidupan ini. Satu lagi, sebuah kisah horor rumah angker akan Mimin bawakan buat kalian semua penikmat cerita-cerita horor. Spesial buat kalian yang mendengarkan cerita horor sambil menyetrika baju di malam hari. Hebat, kalian pemberani. Kali ini cerita horor Mimin bacakan dari akun Twitter @bristory berjudul asli Rumah Angker di Majalengka. Selamat menyimak dan temukan kejadian-kejadian horor apa saja yang terjadi dalam ceritanya. Itu pun kalau kalian berani. Malam ini aku akan cerita tentang rumah angker di Majalengka. Cerita yang cukup panjang. Semoga tidak jadi membosankan. Yang penakut, jangan dengarkan cerita ini. Ini salah satu pengalaman yang membuatku agak trauma. Serius, jangan dengarkan sendirian. Masa kuliah dulu, ada satu teman dekat perempuanku, namanya Dian. Ya, bisa disebut pacar kali. Tahun 2007 Dian tinggal dan kuliah di Bandung juga. Kami beda kampus, tapi satu angkatan. Ayah Dian pejabat tinggi di suatu bank daerah. Keluarga yang cukup kaya. Sebagai pejabat tinggi, ayah Dian selalu berpindah-pindah tempat kerja, dan tentu saja rumah dinasnya ikut pindah. Pada saat itu, beliau baru saja mendapat tugas baru untuk memimpin salah satu kantor cabang dari bank itu, cabang kota Majalengka. Majalengka adalah kota kecil yang letaknya di bagian timur Jawa Barat. Bukan kota yang dilalui oleh jalur utama lintas Jawa. Jadi menurutku cukup sepi kotanya. Sebagai pacar yang sudah cukup lama kenal dengan keluarga Dian, mau tidak mau, aku harus ikut membantu pindahan rumah dari rumah yang lama ke rumah dinas yang baru di Majalengka. Tapi memang pada dasarnya aku senang jalan-jalan. Apalagi keluar kota. Jadi ya senang-senang saja diminta bantu pindah-pindahan. Aku ingat sekali, waktu itu hari Kamis bertiga kami berangkat dari Bandung ke Majalengka
menggunakan mobil pribadi. Kok bertiga? Ya, karena adik perempuan Dian ikut juga. Ira namanya. Kala itu masih berumur 19 tahun kalau tidak salah. Duduk di belakang kemudi, aku mengarahkan mobil ke Majalengka melalui jalur Sumedang Jatiwangi. Aku cukup suka jalur ini, karena di beberapa wilayah masih ditemui pohon-pohon jati di kanan kiri jalan. Bisa dibilang hutan-hutan kecil. Itu dulu, entah kalau sekarang. Singkat cerita, sekitar jam 5 sore kami sampai di Majalengka, kota yang cukup bersih dan rapi. Yang menarik perhatian adalah lengangnya kota. Masih sore tapi sudah sepi. Tidak mampir kemana-mana, kami langsung menuju alamat rumah. Tidak memakan waktu lama, kami pun sampai di tujuan. Rumah besar dengan halaman luas. Berdiri kokoh 2 pohon mangga yang rindang di dalam pagar. Bangunan arsitektur Belanda yang sudah direnovasi. Aku parkir di carport sebelah kiri. Ada jalur mobil yang mengarah ke belakang lewat pintu samping. Tebakanku, di belakang rumah ada garasi. Sebelum masuk ke dalam rumah, aku sempatkan melihat-lihat ke sekitar. Depan pagar adalah trotoar yang berada di sisi jalan yang cukup besar, walaupun bukan jalan protokol. Bukan sok-sokan melankolis. Angin sore itu berhembus sepoi-sepoi, meniup daun-daun pohon mangga di halaman rumah yang jadi bersuara. Udara sore itu cukup sejuk, walaupun tidak sedingin Bandung. Aku mencoba menyusuri jalan kecil yang mengelilingi rumah melalui pintu samping. Jalur ini cukup untuk lewat 1 mobil. Benar dugaanku. Setelah sampai di halaman belakang, ternyata memang ada garasi mobil yang cukup besar. Garasinya beratap, tapi tanpa tembok di sisi-sisinya. Hanya ada 4 tiang pancang yang menyangga atap. Tepat di tengah-tengah halaman belakang, kembali aku lihat ada pohon mangga yang besar dan rindang. Aku sedikit trauma kalau melihat pohon mangga. Apalagi di rumah itu ada 3 pohon mangga. Lama aku menatap garasi mobil yang letaknya ada di belakang rumah itu. Kondisinya tidak terawat. Debu tebal menyelimuti lantainya. Terlihat kumuh. Perasaanku tidak enak melihat garasi ini ada yang aneh. Auranya seram. Merinding. Lanjut berjalan melihat sekitar belakang rumah, aku menemukan hal yang lebih menarik perhatian. Di balik pojok belakang bangunan ada kamar mandi. Kebetulan sudah kebelet pipis, aku masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Kamar mandi ini terlihat jarang dipakai. Daun kering bertebaran di lantainya. Kamar mandi besar dengan desain model zaman dulu. Batu-batu alam yang menempel pada dinding. Bak mandi besar dengan kloset jongkok. Sore itu sudah mulai gelap. Cahaya kamar mandi hanya bersumber dari lampu bohlam 5 watt. Redup. Setelah selesai, aku melangkah keluar kamar mandi. Keanehan melihat rumah ini bertambah. Setelah aku melihat di sebelah kamar mandi belakang ada sumur yang cukup tua. Hanya ada sumurnya saja. Tidak ada tali dan ember yang biasanya digunakan untuk mengambil air dari dasar sumur. Lumut terlihat menyelimuti tembok sekeliling lubang sumur. Lubang sumur
ditutup oleh papan yang cukup tebal dan lebar. Karena penasaran apakah masih ada air pada dasar sumur, aku coba memindahkan papan penutup. Dengan sedikit menggesernya, aku bisa melihat ke dalam sumur. Nyamuk dan binatang kecil lainnya langsung berhamburan keluar. Cukup lama aku melihat ke dalam sumur. Hari sudah agak gelap menjelang malam, aku jadi susah untuk melihat dasar sumur. Ketika sedang konsen melihat ke dasar sumur, tiba-tiba wush, ada angin yang berhembus kencang dari dalam sumur menerpa wajahku. Aku kaget, refleks langsung mundur menjauh dari sumur. Barusan apaan? Masa iya ada angin keluar dari dalam sumur? Banyak tanya dalam hati. Setelah sudah agak tenang, aku langsung kembali mendekat ke sumur dan menutup lubangnya dengan papan seperti semula. Aku langsung masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Kenapa mukanya begitu? Seperti baru lihat hantu? Tanya Dian melihat aku yang masih agak terbengong-bengong. Oh, tidak ada apa-apa, jawabku. Aku pun langsung berbahasa basi dengan orang tua Dian. Oh iya, barang-barang dan perabotan milik orang tua Dian sudah sampai sehari sebelumnya. Sudah diletakkan di tempatnya masing-masing. Kami tinggal merapikannya saja. Setelah berada di dalam, barulah terlihat kalau rumah itu rumah yang besar. Arsitektur zaman dahulu, langit-langit yang tinggi, tembok tebal. Kira-kira begini denah rumahnya. Sebelah kiri adalah bagian depan. Sebelah kanan adalah bagian belakang rumah. Di dalam ada 2 toilet. Satu di kamar utama, kamar orang tua. Satu lagi di sebelah dapur. Lihat lagi denah rumahnya. Dan 1 toilet di belakang rumah yang sebelah sumur tadi. Kalau tidak terpaksa, aku tidak akan ke toilet itu. Tapi nanti pada tengah malam aku terpaksa harus ke tempat itu. Setelah maghrib kami kumpul di ruang tengah, berbincang dan lanjut makan malam. Dari awal aku memang merencanakan untuk menginap dan pulang ke Bandung esok paginya. Aku diberikan kamar yang paling depan, kamar nomor 1. Orang tua Dian tidur di kamar utama, Dian dan Ira di kamar 2. Tapi sebenarnya selepas maghrib aku sempat berubah pikiran. Aku mau pulang ke Bandung saja malam itu. Karena perasaanku sudah tidak enak sejak kejadian di sumur pada sore tadi. Tapi orang tua Dian tidak ngasih aku pulang. Ya sudah, aku nurut saja. Aku pikir cuma semalam ini, semoga tidak terjadi apa-apa. Ternyata nanti tidak seperti itu. Ada yang aneh dengan rumah ini. Akhirnya malam menjelang. Sekitar jam 10 kami masuk ke kamar masing-masing. Semoga teman-teman masih ingat tentang kebiasaanku kalau tidur. Kalau tidur harus ada TV dan dalam keadaan menyala. Aku tidak akan bisa tidur kalau TV mati. Sialnya, di kamar itu hanya ada tempat tidur dan meja, tidak ada TV. Sepertinya malam ini akan panjang, gumamku dalam hati. Akhirnya, jam-jam awal di kamar aku habiskan dengan bengong. Kenapa tidak mainan HP, Bri? Tahun-tahun itu jaringan internet di HP masih susah. Jangankan 4G dan 3G, dapat sinyal seluler saja sudah bagus. Aku benar-benar tidak bisa tidur. Guling sana, guling sini, tidak jelas.
Tetap saja kantuk tidak datang. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12 tengah malam. Dan tetap aku belum tidur juga. Gelisah perasaan, makin tidak enak. Kamarku letaknya paling dekat dengan jalan raya di depan rumah. Tapi malam itu jalanan terdengar sangat sepi. Hanya sesekali motor yang melintas. 99% perasaanku tidak pernah salah. Ada yang aneh dengan rumah ini. Makanya aku memutuskan untuk tidur dengan pakaian lengkap, kunci mobil dan dompet sudah berada di dalam saku celana. Persiapan kalau ada apa-apa aku tinggal kabur, melarikan diri. Dan benar, seperti yang aku duga, makin tidak karuan perasaan ketika sayup-sayup aku seperti mendengar suara bayi yang sedang tertawa kecil. Ya, bayi. Dan tidak ada bayi di rumah itu sejak aku datang. Suara terdengar dari arah ruang tamu yang letaknya persis di depan kamar. Aku langsung duduk di pinggir tempat tidur, mencoba menajamkan pendengaran apa itu benar suara bayi. Ya, ternyata itu benar suara tawa bayi. Suaranya semakin lama semakin jelas. Tidak berani membuka pintu untuk memastikan, aku memilih untuk diam di dalam kamar dan mencoba tidak menghiraukan. Tapi tetap saja aku ketakutan. Di titik ini, teror baru saja dimulai. Tapi lama-kelamaan suara tawa bayi menghilang. Agak sedikit lega, tapi aku tetap tidak bisa tidur. Dan sesuatu yang paling tidak diharapkan terjadi, akhirnya terjadi juga. Aku kebelet pipis. Tidak akan bisa kalau harus menahan pipis sampai pagi. Akhirnya aku memutuskan untuk nekat keluar kamar dan ke toilet. Aku buka pintu kamar pelan-pelan karena masih was-was dengan suara bayi yang berasal dari ruang tamu tadi. Alhamdulillah, ternyata tidak ada apa-apa. Ruang tamu dalam keadaan gelap. Aku pun lanjut berjalan ke arah toilet. Aku pilih toilet yang berada di bagian belakang rumah yang bersebelahan dengan dapur. Sesampainya di depan pintu toilet, aku coba membukanya. Ternyata tidak bisa, seperti terkunci dari dalam. Mungkin ada orang di dalam, pikirku dalam hati. Tanggung, dan sudah benar-benar tidak tahan. Aku berniat untuk pipis di toilet yang ada di halaman belakang yang letaknya di sebelah sumur. Iya, kamar mandi yang berada di dekat sumur tua dan garasi tidak terawat di halaman belakang rumah. Aku takut sekali sebenarnya. Ketika pintu belakang terbuka, pandanganku langsung tertuju ke garasi kosong yang ada di belakang. Pada detik itu aku tidak melihat apa-apa, tapi indraku yang lain bilang kalau di situ rame. Aku berjalan di selasar belakang, melewati kamar pembantu yang masih kosong dan gelap. Pada saat melewati sumur, aku melihat ada yang aneh di sumur itu. Papan penutup liang sumur sudah berada di samping, tidak lagi menutup lubangnya. Padahal sore tadi aku tinggalkan dalam keadaan tertutup. Aku lanjut jalan masuk ke toilet saja dulu, sudah tidak tahan. Selesai pipis. Setelah bengong sebentar, aku langsung keluar toilet. Ketika pintu toilet terbuka, pandanganku langsung menghadap garasi kosong dan gelap itu. Iya, pandanganku langsung menghadap ke tempat itu, yang ternyata
ada sesuatu. Pandanganku menangkap suatu objek di gelapnya malam itu. Terlihat ada sesuatu yang berwujud putih berdiri di dalam garasi. Jantungku berhenti saat itu, karena ternyata yang aku lihat adalah pocong. Pocong yang tinggi dan besar, tingginya sekitar 185 cm. Pocong itu berdiri tegak di tengah-tengah garasi. Tidak jelas menghadap kemana, karena aku tidak berani melihat ke arah kepalanya. Berdiri diam, hanya sesekali ada gerakan pelan pada badannya. Lemas badanku. Tulang-tulang serasa lepas dari engselnya. Aku paksa diri untuk berjalan menuju ke pintu belakang. Aku seret kaki ke arah pintu. Aku tidak berani lagi melirik ke arah garasi tempat pocong itu berdiri. Setelah masuk ke dalam rumah, langsung aku kunci pintu dan berjalan cepat ke arah kamar. Sesampainya di dalam kamar, aku langsung mengatur nafas, ingin rasanya pergi keluar dari rumah itu, lari ke tempat ramai. Aku sudah tidak tahan. Dan iya, bisa ditebak, setelahnya aku tetap tidak bisa memejamkan mata. Karena ternyata teror belum selesai. Jarum jam sudah hampir ada di pukul 2. Ketika sekali lagi sayup-sayup aku mendengar tawa bayi dari ruang tamu. Kali ini suaranya semakin lama semakin jelas. Ya Tuhan, aku benar-benar tersiksa malam itu. Mau lari dan masuk ke kamar Dian tidak mungkin. Masuk ke kamar orang tua Dian makin tidak mungkin. Kebayangkan? Penasaran, aku berjalan menuju pintu kamar. Memberanikan diri untuk mengintip apa yang sebenarnya terjadi di ruang tamu. Pintu aku buka sedikit demi sedikit, sampai mata bisa melihat ke ruang tamu. Setelah mataku sudah cukup jelas melihat di gelapnya ruang tamu, ternyata di situ Ternyata di sofa ruang tamu ada seorang wanita berambut panjang yang sedang duduk dengan bayi kecil di pangkuannya. Wanita ini berpakaian daster panjang berwarna gelap. Sekali lagi, jantung seperti berhenti berdetak. Lemas badanku, beberapa detik wajah kami saling bertatapan. Aku langsung menutup pintu dan duduk di pinggir tempat tidur. Gemetar badanku, bulu kuduk berdiri semua. Pikiran semerawut memikirkan apa yang harus aku lakukan. Sementara tawa perempuan dan bayinya itu terus-terusan terdengar. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara langkah kaki dari balik pintu. Terdengar langkah yang sepertinya datang dari bagian belakang rumah menuju ke ruang tamu, tempat perempuan memangku bayi berada. Jadi rame sekali kedengarannya. Beberapa kali juga tawa bayi berganti tangisan, dan suara perempuan yang coba menenangkan sang bayi. Aku diambang pingsan, dan aku berharap pingsan beneran. Begitu kira-kira langkah kaki bersuara. Kadang terdengar tergesa-gesa, kadang terdengar santai. Doaku cuma satu. Semoga mereka tetap beraktivitas di luar kamar. Semoga mereka tidak mencoba masuk ke dalam kamar. Sementara aku di dalam kamar belingsatan. Dengan keringat dingin bercucuran, tiba-tiba gagang pintu bergerak-gerak. Seperti ada yang mencoba membuka pintu. Aku semakin panik.
karena jarak pintu dan tempatku duduk hanya berjarak beberapa meter saja. Sial, aku lupa mengunci pintu sedari awal. Pintu terbuka pelan-pelan, perasaanku semakin tidak karuan. Ya Tuhan, ketika pintu terbuka agak lebar, menyembul kepala perempuan berambut panjang dari balik pintu. Dengan wajah yang tersenyum kecil memandang ke arahku. Ingatanku cuma sampai pada detik itu saja. Selebihnya tidak ingat apa-apa lagi. Ternyata aku tidak sadarkan diri. Aku pingsan. Aku baru sadar setelah Dian membangunkan untuk sholat subuh. Aku tidak menceritakan kejadian yang aku alami malam itu kepada Dian dan keluarga. Setelah sholat Jumat, aku pulang ke Bandung sendirian. Sementara Dian dan Ira ke Bandung pada hari Minggunya. Belakangan, ternyata ayah Dian hanya bertahan 1 bulan di rumah itu. Beliau minta pindah dan dicarikan rumah dinas di tempat lain. Setelah itu, baru aku cerita tentang kejadian yang aku alami. Dan ternyata, orang tua Dian juga mengalami hal yang sama, diteror oleh penghuni rumah. Satu lagi, sebuah cerita horor urban legend yang berkembang di daerah perbatasan Semarang sekitar tahun 1930-an. Dari akun Twitter @agilrsaputra dengan judul Nyi Kemala, yang bercerita tentang kisah horor seorang wanita rentenir. Kalau kalian penasaran, langsung saja Mimin persilahkan untuk menyimak dari awal hingga akhir cerita. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dan kita jadikan pembelajaran hidup. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Nyi Kemala atau Kemolo adalah urban legend yang berkembang di daerah perbatasan Semarang sekira tahun 1930-an. Walau cerita ini sangat lawas, tapi aku tertarik karena sang narasumber mampu memberi informasi yang lumayan detail. Nyi Kemala dulunya adalah seorang silihan hiu atau bisa disebut rentenir atau lintah darat. Mungkin jahat dan kejamnya rentenir ini tidak serta-merta hanya ada di TV atau film saja, tapi memang kemungkinan pernah ada di dunia nyata. Mungkin Nyi Kemala ini salah satu contohnya. Nyi Kemala adalah seorang lintah darat yang kejam dan terkenal raja tega di masa kejayaannya, mengandalkan bajul-bajulnya, para penagih-penagihnya, debt kolektornya, yang selalu patuh melaksanakan semua perintah tuannya. Tidak segan para bajul ini menghajar, mengambil paksa barang dari orang yang tidak mampu membayar hutangnya. Tidak terhitung lagi berapa kehidupan yang dihancurkan oleh Nyi Kemala ini. Tapi memang kata pepatah Jawa, sopo nandur mesti bakalan ngunduh. Siapa menanam pasti akan menuai. Menuai akibat dari perilakunya sendiri. Nyi Kemala sang raja tega menemui ajalnya dalam keadaan gila dan bangkrut. Di desa sekitaran Sumowono perbatasan Semarang, tempat Nyi Kemala tinggal. Dia sudah terkenal sebagai lintah darat yang cukup jaya. Warga desa tidak ada yang mempermasalahkannya pada awalnya. Nyi Kemala, janda tanpa anak ini awalnya bergerak sendiri. Ekspansi menawarkan pinjaman dan menagihnya sendiri. Tentu dengan bunga beranak yang sangat tinggi. Tapi karena mungkin minimnya berpendidikan tahun itu, mereka mau-mau saja ditawari pinjaman dengan bunga tinggi itu, asal dapat uang cepat.
Alhasil tidak sedikit juga orang-orang sekitarnya Nyi Kemala yang terjerat. Nyi Kemala memang terkenal galak dalam menagih hutang kepada debiturnya yang macet, tapi hanya sekedar galak lewat perkataan saja. Sampai akhirnya di sekitaran tahun 1930-an terjadi gagal panen besar-besaran di desa itu. Hampir semua tanaman padi di desa itu terserang hama wereng. Tentu saja ini mempengaruhi setoran pinjaman dari Nyi Kemala. Karena tidak sedikit juga para petani yang mengalami gagal panen itu adalah debitur dari Nyi Kemala. Awalnya Nyi Kemala tetap mencoba untuk menagihnya sendiri. Tapi karena memang debiturnya dalam masa sulit, dari sinilah kekejaman itu mulai tampak. Nyi Kemala mulai melihatkan ketamakannya. Walau gagal panen adalah alasan yang cukup masuk akal untuk menunda pembayaran, tapi bukannya memberi toleransi. Justru Nyi Kemala malah mulai mempekerjakan para bajul-bajul, para penagih, debt collector, untuk membantu Nyi Kemala menagih hutangnya. Dipekerjakannya para bajul-bajul itu bak petaka bagi para peminjamnya. Mereka semakin hari semakin tidak manusiawi. Tidak jarang mereka menganiaya para peminjam yang belum bisa membayar, mengambil paksa barang bernilai yang rata-rata adalah hewan ternak. Sampai akhirnya ada satu kejadian saat Nyi Kemala dan para bajulnya menagih salah satu peminjamnya, sebut saja Pak Karmat. Pak Karmat ini adalah petani biasa. Beliau tinggal bertiga dengan istri dan satu anaknya. Bisa ditebak, Pak Karmat ini adalah salah satu dari sekian banyak petani yang mengalami gagal panen waktu itu. Dan sepertinya Pak Karmat ini sudah tidak bisa lagi membayar, karena bunga dan dendanya yang semakin hari semakin meningkat karena pembayaran yang tertunda. Akhirnya harta bendanya habis hanya untuk membayar bunganya saja. Itu pun pasti belum lunas, karena bisa jadi karena pembayaran yang telat membuat jumlah bunganya melebihi pinjamannya. Tidak ada lagi barang bernilai yang bisa diangkut oleh Nyi Kemala. Satu-satunya benda bernilai yang dilihat Nyi Kemala adalah rumah Pak Karmat. Dan tanpa ragu Nyi Kemala menyuruh Pak Karmat serta keluarganya untuk angkat kaki dari rumahnya sendiri. Tentu saja mereka tidak rela. Terjadilah negosiasi panjang, tapi tetap tidak menemui kesepakatan. Pak Karmat memohon untuk meminta waktu lagi kepada Nyi Kemala, tapi dengan tega Nyi Kemala berkata, "Pokoknya 3 hari kalian harus pergi dari rumah ini," sambil berlalu meninggalkan tempat itu. Nyi Kemala terus mengomel diiringi oleh para bajul-bajulnya yang pecicilan. Tetangga yang melihat karena mendengar keributan itu pun dibentaknya. "Bubar, ini contohnya kalau ingkar janji kepadaku." Singkat cerita, tepat 2 hari 3 malam atau menuju 3 hari, rumah Pak Karmat kebakaran. Beliau, istri, dan 1 anaknya tewas ikut terbakar dalam kejadian itu. Warga desa yang tahu kejadian itu mulai menduga-duga ada yang janggal dari kebakaran ini. Kejadiannya ini belum begitu malam, atau sekitar jam 8 sampai jam 9, dan tetangga sebelah juga tidak mendengar suara teriakan dari dalam rumah. Yang terbakar juga cuma bagian kamar saja, yang mana itu adalah tempat jasad Pak Karmat dan keluarganya ditemukan terbakar. Warga curiga kalau keluarga Pak Karmat ini dibunuh dulu sebelum dibakar, dan kecurigaan ini pastinya hanya menuju pada satu nama, yaitu Nyi Kemala dan antek-anteknya. Beberapa hari kemudian, warga yang marah kemudian melaporkan kecurigaannya ke kepala desa. Datanglah warga desa beramai-ramai ke rumah Nyi Kemala. Tapi di situ dengan santai dan meyakinkan, Nyi Kemala menyangkal kalau dia terlibat dengan kematian Pak Karmat dan keluarganya. Warga juga ditantang untuk menunjukkan buktinya. Tapi karena itu cuma sebatas kecurigaan, warga juga bingung bagaimana cara membuktikannya. Yang jelas, warga sangat yakin kalau Nyi Kemala ada hubungannya dengan kematian keluarga Pak Karmat. Hari pun berlalu. Pasca kematian keluarga Pak Karmat, sekira 1-2 bulan, kecurigaan warga semakin menguat. Karena para bajul-bajul itu pergi meninggalkan Nyi Kemala. Dan Nyi Kemala sudah jarang terlihat di desa berkeliling menagih hutang-hutang debiturnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian di suatu malam, warga mendengar suara teriakan, tidak begitu keras, tapi terdengar jelas.
Terlihat kepulan api dari kejauhan. Rumah besar di pojok desa yang sedikit berada di lembah itu kebakaran. Itu adalah rumah Nyi Kemala. Warga berbondong-bondong mendatangi rumah Nyi Kemala, masih terdengar teriakan. Tapi karena kebakaran sudah menjalar kemana-mana, warga tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Nyi Kemala. Perlahan teriakan itu hilang bersama kobaran api yang melahap habis rumahnya. Nyi Kemala meninggal terbakar bersama rumahnya, persis seperti keluarga Pak Karmat. Dari sinilah cerita teror hantu yang diduga kuat adalah Nyi Kemala itu dimulai. Kembali ke kejadian kebakaran di rumah Nyi Kemala. Saat api mulai padam, barulah warga berani masuk ke dalam rumah itu. Benar-benar luluh lantak, seperti tidak ada yang tersisa. Warga pun mulai mencari di setiap sudut di mana Nyi Kemala. Rumahnya memang sangatlah besar dan belum ada warga yang pernah masuk sejak rumah ini berdiri. Akhirnya setelah pencarian ditemukanlah Nyi Kemala di kamarnya, mengenaskan sekali. Jasadnya sudah hangus terbakar, matanya melotot, mulutnya terbuka, dan mirisnya lagi. Dia terbakar dalam keadaan menggenggam gentong. Di tangan kanan dan kirinya, yang mana gentong itu masing-masing berisikan uang dan perhiasan. Warga cuma bisa mengelus dada. Seandainya dia tidak memikirkan hartanya, mungkin dia masih bisa selamat. Pasalnya jendela kamar itu terbuka lebar. Kalau saja Nyi Kemala lompat, mungkin masih bisa selamat dari kebakaran itu. Tapi apakah itu penyebabnya, warga juga tidak tahu pasti. Awalnya entah baik atau tidak. Kematian Nyi Kemala tentu membuat banyak orang beruntung, terutama para peminjamnya. Karena dengan kematiannya mungkin mereka tidak perlu mengembalikan uang yang dipinjamnya. Tapi kenyataannya tidak begitu. Sejak kematian Nyi Kemala, banyak warga yang mengaku didatangi oleh sosok seperti Nyi Kemala. Rata-rata orang yang mengaku didatangi adalah orang yang masih mempunyai hutang dengan Nyi Kemala. Tapi sepertinya sosok yang diduga adalah Nyi Kemala itu bukan datang untuk menagih hutang. Mungkin lebih ke permintaan maaf, karena setiap datang sosok itu hanya menangis. Kadang juga hantu Nyi Kemala itu berjalan sambil menangis mengelilingi desa. Dengan kebaya hijau, rambut terurai, wajahnya gosong dan jalannya pincang. Konon sampai sekarang di malam-malam tertentu hantu Nyi Kemala ini masih sering terlihat berjalan keliling desa. Nyi Kemala ini sepertinya tidak punya kerabat. Itu dibuktikan karena tidak ada ahli waris dari rumah itu. Alhasil rumah itu terbengkalai, tidak berupa, tapi konon sosok yang diduga adalah Nyi Kemala masih sering terlihat mondar-mandir di rumah itu. Tahun berlalu, setelah puluhan tahun terbengkalai. Sekitar tahun 90-an, rumah Nyi Kemala ini sempat diklaim oleh pemerintah dan dibangun menjadi KUD, Koperasi Unit Desa. Dan entah kenapa KUD ini ditutup tahun 1998-an. Sampai di tahun 2000, bangunan ini dibeli oleh seseorang dan dijadikan tempat penggilingan padi sampai sekarang. Dan katanya, hantu Nyi Kemala menjadi penunggu di tempat penggilingan padi ini. Kerap juga bersuara dan menampakkan diri. Dan kali ini kesaksian dari seseorang yang beliau adalah penjaga yang sering tidur di tempat penggilingan padi ini. Sebut saja namanya Mas Sutikno. Namaku Sutikno, umurku sekarang 30 tahun. Sejak aku kecil memang KUD ini bekas rumah Nyi Kemala dikenal angker. Itu cerita turun-temurun dari warga desa dari zaman kakek nenekku. Aku pikir awalnya hanya untuk menakut-nakuti anak kecil saja. Seingatku, KUD ini ditutup pasca reformasi sekitar tahun 98-99. Dan sekitar tahun 2000-an, bekas KUD ini dibeli oleh sebut saja Pak Haji dan dijadikan selepan, tempat penggilingan padi. Dulu aku tidak begitu ingin tahu dan peduli tentang urban legend Nyi Kemala ini. Karena dari SD sampai SMP aku di pesantren. Jadi kurang begitu update tentang apa-apa yang terjadi di desa. Setelah aku lulus SMP, aku tidak melanjutkan sekolah lagi dan pulang ke desa. Sekitar tahun 2005, aku kerja di tempat penggilingan Pak Haji ini. Awalnya sih banyak yang bilang, di situ angker lah, gimana lah.
Karena memang katanya tidak ada yang betah. Hampir setiap tahun selalu gonta-ganti penjaga. Awalnya aku sempat ragu, tapi aku agak gengsi soalnya aku lulusan pesantren. Masa takut sama yang gituan? Lagi pula ijazahku juga cuma SMP. Kerjanya juga tidak berat. Pagi bantuin giling padi dan malamnya jaga tempat itu. Tidur di situ. Bekerjalah aku di selepan itu. Tapi baru di hari atau malam pertama aku di situ, aku bermimpi didatangi oleh sesosok wanita berkebaya dengan wajah yang kehitam-hitaman dan kulitnya yang terkelupas. Dalam mimpi itu, sosok itu tidak berbicara, hanya menangis, merintih seperti kesakitan. Saat bangun di pagi hari, aku berpikir, kenapa mimpi ini seperti nyata? Dan aku benar-benar bisa mengingatnya dengan gamblang. Apakah ini Nyi Kemala itu? Tapi aku mencoba menepisnya. Mungkin ini hanya bunga tidur. Aku pun mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, tapi entah kenapa, semakin aku mencoba tidak memikirkannya, semakin aku kepikiran. Ada sedikit rasa takut, tapi aku terus mencoba melawannya. Di malam kedua, aku mencoba untuk tidur. Walaupun jujur masih kepikiran tentang mimpi semalam. Sambil mendengarkan radio, aku pun tertidur. Tapi tengah malam, aku terbangun seperti mendengar suara orang menyapu. Di depan, di tempat yang biasanya untuk menjemur gabah atau padi. Di situ, aku berpikir kalau itu suara radio. Aku pun mematikan radio dan melanjutkan tidur lagi. Tapi belum sampai aku benar-benar tertidur atau dalam keadaan setengah tidur, suara itu muncul lagi. Suara sapu lidi yang bergesekan dengan lantai cor. Ternyata itu bukan suara radio. Suaranya jelas sekali, karena hanya tersekat oleh dinding papan. Untuk meyakinkan bahwa suara itu memang ada, aku sampai duduk dan menempelkan telingaku ke sekat papan itu. Dan benar, memang suara itu memang benar-benar ada. Bulu kuduku mulai berdiri. Sebenarnya ada jendela di situ, tapi entah kenapa malam itu aku terlalu takut untuk mengintipnya. Aku mendengarkan lagi dengan lebih seksama. Suara itu seakan semakin mendekat ke telingaku yang masih sedikit menempel di papan. Dan beberapa saat kemudian, suara itu seperti menjauh dan menghilang. Aku dengarkan lagi dengan seksama, dan memang suara itu sudah hilang. Tapi belum sempat aku menjauhkan daun telingaku, tiba-tiba ada suara. Berbisik tapi sangat jelas. Seperti tertawa tapi dengan nada berbisik. Mungkin karena memang suasananya hening membuat suara berbisik itu terdengar jelas. Seketika aku merinding sekujur badan. Aku pun melompat ke ranjang dan menutupi diri dengan selimut sambil baca-baca doa. Jujur, aku sangat ketakutan waktu itu. Sambil mengintip lewat selimut, aku ingin memastikan ini jam berapa. Ternyata jam menunjukkan pukul 3 dini hari, membuat aku semakin takut. Akhirnya aku menutupi diri dengan selimut hingga azan subuh berkumandang. Jujur aku sangat takut karena seumur-umur baru pertama kali mengalami hal seperti itu. Keesokan harinya aku tidak berhenti mengingat kejadian itu. Dan ketika jam makan, aku pulang ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada ibuku. Aku ingin berhenti dari pekerjaan, tapi ibuku melarangnya. Mengingat zaman itu memang susah mencari pekerjaan, apalagi aku yang ijazahnya cuma SMP. Aku pun mengikuti omongan ibuku, mencoba memberanikan diri. Singkat cerita, di malam ketiga, gangguan itu muncul lagi tapi dalam bentuk lain. Pola gangguannya hampir persis seperti sebelumnya, yaitu selalu membangunkanku di tengah malam. Jadi, malam itu aku terbangun mendengar suara berisik di dalam gudang yang berada persis di samping kamar. Aku kira tikus yang mengerat gabah. Aku pun bergegas untuk mengeceknya. Tapi ketika sampai di depan pintu, perasaanku mulai bergejolak. Sepertinya bukan tikus. Suaranya terlalu lembut dan teratur. Tapi aku jadi sangat penasaran. Aku mengambil senter
dan membuka pintu itu perlahan. Ketika pintu baru setengah terbuka, aku arahkan senterku ke sudut yang menurutku adalah sumber suara. Dan astagfirullahaladzim, aku terkejut. Tepat di ujung yang aku soroti terlihat jelas sosok wanita berbaju kebaya merah lusuh dengan rambut yang terurai, sedang memainkan gabah dengan tangannya. Seketika itu tubuhku tidak bisa bergerak, lidah seperti keluh tidak bisa berucap apalagi berteriak. Sosok itu membungkuk, tidak terlihat wajahnya, tapi tangannya terlihat besar dan berkuku panjang. Aku terus beristighfar di dalam hati, tapi perlahan sosok itu mulai mendongakkan kepalanya pelan-pelan dan tubuhku masih tidak bisa digerakkan. Sampai perlahan wajahnya mulai terlihat semakin jelas, semakin jelas. Dan benar saja, sosok itu persis seperti yang mendatangiku dalam mimpi tempo hari. Sosok itu perlahan mulai menatapku dan tersenyum menyeringai dengan sorotan lampu senterku tepat di wajahnya, seperti tembus. Tapi wajah itu tetaplah terlihat jelas. Aku terus berdoa dalam hati, tapi tetap saja tubuh ini sulit bergerak. Sosok itu perlahan berdiri sambil menatapku berdiri, kemudian terbang dan menghilang. Baru setelah itu tubuhku bisa bergerak. Langsung aku membanting pintu dan menelungkup di kasur. Aku masih berdoa, terus berdoa dan menangis. Sungguh itu ketakutan yang luar biasa. Keesokan harinya aku pulang ke rumah dengan demam tinggi. Aku bercerita lagi dengan ibuku, tapi tetap saja ibuku memohon agar aku tidak berhenti bekerja di situ. Yang pada akhirnya tetap aku menuruti kemauan ibu, tapi dengan syarat aku mau bekerja pada siang hari saja. Kalau malam aku tidak tidur di situ. Ibu pun sepakat. Aku izin Pak Haji yang mana beliau adalah yang punya tempat penggilingan itu. Aku mencari 1000 alasan selain kejadian menyeramkan itu, karena Pak Haji adalah orang yang sangat tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi alhamdulillah, Pak Haji mengizinkan aku bekerja pada siang hari saja, walaupun itu akan mengurangi pendapatanku. Tapi paling tidak, aku masih punya pekerjaan. Dan alhamdulillah, pekerjaan itu masih bertahan sampai sekarang, dan aku tidak diganggu lagi oleh hantu yang diduga adalah Nyi Kemala itu.